Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu. Kita mau belajar. Nah, jangan lupa Ibu akan memberikan salam sehat buat kita semua. Jika kita bepergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker kita. Jangan lupa cuci tangan di mana kita berada. Gunakan hand sanitizer setiap saat kita menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita ketika ada di luar ruangan. Nah, kita akan bersama-sama belajar tentang mengenal keluarga. Nah, untuk mendasari pelajaran kita hari ini, sebelumnya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, kita mau menyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kiranya Tuhan memberkati kami agar kami dapat belajar dengan benar, dengan baik, dengan tenang. Dan kami menyerahkan Tuhan pelajaran kami menjadikan berkat buat kami semua anak-anak kelas 1. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dasar pelajaran kita hari ini tentang mengenal keluarga diambil dari kitab Ulangan pasalnya yang kelima ayat ke-16 yang bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, anak-anak masih ingat ada keluarga, yaitu keluarga inti. Nah, keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga besar ada keluarga kakek, ada nenek, ada tante, ada om. Nah, ada mama papa, ada adik-adik di dalam satu keluarga. Itulah keluarga besar. Nah, kalau anak-anak masih ingat, di dalam keluarga tentu ada yang menjadi imam di dalamnya, yaitu ayah. Peran ayah adalah sebagai imam di dalam keluarga, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, kita tinggal bersama-sama di dalam keluarga. Nah, tentu anak-anak masih ingat ya apa itu arti keluarga. Nah, keluarga adalah bagian terkecil atau kelompok terkecil di dalam masyarakat. Itu arti dari kata keluarga. Nah, keluarga itu penting di dalam kehidupan kita. Nah, di mana kita tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat, kita hidup saling tolong menolong. Begitu juga di dalam keluarga, kita harus saling tolong menolong. Dan tidak semua orang memiliki keluarga yang utuh. Kenapa? Ada anak-anak yang tinggal di panti asuhan, mungkin mereka tidak memiliki ayah atau ibu, atau mereka memang dilahirkan
ketika itu ayah dan ibunya sudah meninggal karena suatu kecelakaan atau karena hal-hal yang lainnya. Nah, keluarga Kristen akan mengajarkan iman percayanya kepada anak-anak. Iman percaya kepada Kristus yang diajarkan kepada anak-anak agar anak-anak taat dan hormat kepada orang tua. Seperti tadi ada ayat di dalam Ulangan pasalnya yang kelima ayat ke-16 yang bunyinya bahwa kita harus menghormati orang tua. Nah, bagaimana kita harus menghormati orang tua? Kita di dalam keluarga, dalam persekutuan itu ada ayah, ibu, anak terkumpul dalam satu keluarga saling tolong menolong. Dan keluarga Kristen dibentuk untuk mengasihi Yesus. Nah, dan hidup saling mengasihi seperti ajaran Tuhan Yesus. Nah, bagian satu itu adalah apa itu keluarga. Sedangkan yang kedua, kita akan belajar mengenal keluarga. Nah, di Indonesia ini, di negeri kita, terdiri berbagai macam suku bangsa. Nah, ada perbedaan-perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Nah, karena setiap keluarga memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ayah dan ibu kita tentu juga memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, Bu Naomi, ya, ibu memiliki latar belakang yang berbeda dengan suami Bu Naomi. Ibu dari suku Jawa, sedangkan suami ibu dari suku Tionghoa. Nah, itulah keluarga. Nah, di dalam keluarga berbeda-beda tetapi tetap satu dalam ikatan kasih, ya. Apa itu kasih? Kasih adalah memberi apa yang ada pada kita. Nah, itu kasih. Nah, contohnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Tionghoa, ya. Nah, bersatu dengan satu kesatuan Indonesia, ya. Kalau anak-anak masih ingat, ada lagu dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, itu menunjukkan bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, banyak suku. Nah, kita mengenal keluarga kita sendiri dan Tuhan mempertemukan antara ayah dan ibu kita menjadi satu keluarga yang bahagia, dan ayah yang juga mengajari kita, ya, untuk kita hormat kepada orang yang lebih tua kepada mereka, dan kita saling melengkapi di dalam kebahagiaan antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Nah, ketika kita masih kecil, ibu juga mengajari kita bagaimana kita berjalan. Ayah kita, mungkin juga kakak kita. Nah, orang yang lebih dulu lahir dari kita disebut kakak. Nah, sedangkan ibu adalah orang yang melahirkan kita, ibu kita. Ayah adalah, bapak adalah ayah kita, ya, yang turut mendidik dan membesarkan kita di dalam satu keluarga. Nah, aku sungguh berbahagia menjadi anak dari ayah dan ibuku, ya. Ayah dan ibunya Bu Naomi sangat mengasihi Bu Naomi. Begitu juga Bu Naomi mengasihi mereka. Nah, kami dibesarkan dalam satu keluarga yang mengasihi Yesus. Dan keluarga berbahagia dengan mengasihi Yesus.
satu sama lain saling mengasihi. Bagian 3, kita belajar tentang anggota keluargaku. Nah, anggota keluargaku, siapa saja anggota keluarga kita? Anggota keluarga kita ada ayah, ibu, dan anak. Nah, anak ini adalah buah hati dari ayah dan ibu. Nah, kalau ibu tanyakan, tuliskan anggota keluarga inti. Nah, ada ayah, ibu, dan anak. Kalau anggota keluarga besar, ada ama, ada akong, ada opung, ya, ada kakek nenek, ada oma, ada kita semua, ada ayah dan ibu. Itu keluarga besar. Nah, keluarga adalah pemberian Allah yang terindah atau anugerah Allah yang terindah. Meskipun dalam satu rumah itu ada perbedaan-perbedaan yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah terpikir oleh kita. Tetapi di dalamnya ada perbedaan suku, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan budaya, ada perbedaan agama, ada juga perbedaan warna kulit. Itulah perbedaan. Nah, kalau ibu nyuruh menyebutkan 5 perbedaan yang sudah ibu sebutkan tadi, ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada perbedaan budaya, ada perbedaan bahasa, ada perbedaan warna kulit. Itu perbedaan yang ada di dalam anggota keluarga kita, juga dengan suku atau keluarga yang lainnya. Meskipun kita ada dalam satu keluarga, ya, kita adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan menciptakan kita semua itu unik dan baik, sempurna, istimewa, ya. Kejadian kita itu begitu dahsyat dan ajaib, dan setiap anggota keluarga berusaha menjadi keluarga yang berbahagia. Agar seluruh keluarga hidup berbahagia, maka satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya di antara anggota keluarga. Nah, di sini ada contoh keluarga Timotius. Timotius memiliki ayah yang berketurunan Yunani. Nah, artinya Timotius memiliki darah keturunan Yunani karena ibunya menikah dengan laki-laki dari Yunani, ya, Ibu Eunike. Nah, Ibu Eunike ini mempunyai ibu lagi atau neneknya Timotius. Nah, Timotius ini mempunyai nenek yang bernama Lois yang mengajarkan untuk membaca kitab suci, untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang keadaan dan kondisi yang ada di dalam keluarganya adalah Ibu Eunike dan Nenek Lois kepada Timotius. Nah, setiap hari Ibu Eunike dan Nenek Lois ini mendidik Timotius membaca firman Tuhan sejak kecil. Nah, selain itu, ketika Timotius sudah bertumbuh menjadi besar, menjadi anak-anak remaja, dia bertemu dengan seorang yang rajin dan taat kepada Tuhan bernama Paulus. Nah, Paulus ini mengajarkan firman Tuhan kepada Timotius dan menjadi pemberita Injil bersama-sama dengan Timotius, ya. Timotius diajak untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Itu yang dilakukan oleh Timotius yang diajarkan oleh Paulus. Timotius bertumbuh menjadi anak yang taat, anak yang setia,
bersama-sama melayani meskipun dia masih muda. Nah, masih ingat anak-anak ada lagu baca kitab suci ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu baca kitab suci. Nanti baru kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, seperti lagu ini mengatakan bahwa ketika kita mau bertumbuh ya, iman kita bertumbuh, iman kita sehat, kita membaca kitab suci, kita berdoa tiap hari. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, keluarga yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami tinggal bersama keluarga kami masing-masing, sekalipun ada perbedaan, baik itu bahasa, suku, budaya, warna kulit, dan perbedaan-perbedaan yang lain yang ada dalam keluarga kami. Kami mohon kepadamu Bapa supaya kami ada dalam satu kesatuan keluarga yang berbahagia karena kasih dan anugerah-Mu. Berkati kedua orang tua kami, pekerjaan mereka, usaha mereka, kesehatan mereka. Berkati juga kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami diberikan kesehatan agar kami tetap bisa belajar dengan baik, belajar dengan rajin. Berkati Bapak Ibu guru kami yang sudah mendidik dan mengajar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.